Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dandi Yosef Marian dengan NIM 24204001. Di saat ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Wawasan Pendidikan Kejuruan tentang tantangan kebijakan dan peluang pendidikan kejuruan. Yang pertama, kita akan melihat pengertian umum. Pengertian umum. Pendidikan kejuruan memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja yang terampil dan siap pakai untuk berbagai sektor industri. Namun, seiring dengan perubahan dinamika industri dan perkembangan teknologi, pendidikan kejuruan dihadapkan pada berbagai tantangan dan memerlukan kebijakan yang tepat untuk memanfaatkannya sebagai peluang. Dalam konteks ini, pemahaman tentang tantangan, kebijakan, dan peluang pendidikan kejuruan sangat penting untuk memastikan relevansi dan kualitas pendidikan kejuruan dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja. Tantangan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas dan daya saing lulusannya. Beberapa tantangan utama dalam pendidikan kejuruan sebagai berikut. Yang pertama, kesenjangan antara pendidikan dan dunia industri. Banyak program pendidikan kejuruan tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia industri yang terus berkembang, karena kurikulum pendidikan kejuruan seringkali ketinggalan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan standar industri yang terbaru. Solusinya ialah kolaborasi yang lebih erat antara pendidikan dan dunia industri perlu diperkuat agar kurikulum dapat selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan industri. Yang berikut, perkembangan teknologi yang cepat. Kemajuan teknologi yang pesat mengubah cara kerja pada dunia industri. Pendidikan kejuruan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan. Namun, keterbatasan instruktur dan sumber daya sering menjadi kendala dalam mengenal teknologi dan baru di lembaga pendidikan. Solusinya ialah menyediakan fasilitas teknologi yang memadai dan pelatihan guru untuk memperasikan teknologi terkini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan ini. Yang berikut, kualitas pengajaran dan keterampilan pengajar. Kualitas pengajaran dalam pendidikan kejuruan sangat bergantung pada kompetensi guru atau instruktur. Namun, tidak semua pengajaran di bidang kejuruan memiliki keterampilan yang memadai atau update dengan perkembangan industri terkini. Solusinya ialah pengembangan pelatihan berkelanjutan untuk guru pendidikan kejuruan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Kemudian yang berikut, kurangnya instruktur dan sarana praktik. Pendidikan kejuruan seringkali membutuhkan peralatan dan sarana praktik yang mahal, sehingga banyak sekolah atau lembaga pendidikan kejuruan yang kesulitan menyediakan fasilitas yang memadai untuk memenuhi standar industri. Solusinya ialah pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, termasuk peralatan dan mesin yang digunakan di industri. Kemudian yang berikut, stigma terhadap pendidikan kejuruan. Di beberapa negara, masih ada stigma yang menganggap pendidikan kejuruan sebagai pilihan kedua setelah pendidikan akademis. Hal ini menyebabkan banyak siswa enggan untuk memilih pendidikan kejuruan, meskipun sebenarnya peluang kerja di sektor ini sangat besar. Solusinya ialah meningkatkan citra positif pendidikan kejuruan dan menunjukkan prospek karir yang baik di sektor ini dapat mengurangi stigma tersebut. Yang terakhir, keterbatasan akses pendidikan. Akses terhadap pendidikan kejuruan di daerah terpencil atau seringkali terbatas. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam peluang pendidikan bagi masyarakat yang berada di luar kota besar. Solusinya ialah perluasan jangkauan pendidikan kejuruan mulai
pembukaan lebih banyak pusat pelatihan di daerah-daerah yang membutuhkan serta penggunaan pembelajaran online hingga dapat membantu menjangkau lebih banyak siswa. Oke, yang berikut kita membahas tentang kebijakan dalam pendidikan kejuruan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kebijakan yang jelas dan terarah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dan menjawab kebutuhan pasar kerja. Beberapa kebijakan yang dapat diperkenalkan atau diperbuat yaitu yang pertama, menyelaraskan kurikulum dan dunia industri. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dengan dunia industri untuk merancang kurikulum yang relevan dan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta beradaptasi dengan perubahan kebutuhan industri. Kebijakannya ialah menjalin kerjasama antara pendidikan, kejuruan, dan sektor industri dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, serta memberikan pelatihan langsung bagi siswa. Yang berikut, penguatan sistem sertifikasi keahlian. Dalam dunia kerja, sertifikasi keahlian menjadi penting untuk memastikan pekerja memiliki keterampilan yang diakui oleh industri. Pendidikan kejuruan perlu menyelenggarakan program sertifikasi yang diakui oleh industri agar lulusan siap untuk menghadapi dunia kerja. Kebijakannya ialah mendorong pengembangan sistem sertifikasi nasional yang diakui oleh berbagai sektor industri untuk meningkatkan kredibilitas lulusan pendidikan kejuruan. Yang berikut, pengembangan infrastruktur pendidikan. Menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai seperti laboratorium, ruang praktek, dan peralatan yang digunakan di industri menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan. Kebijakannya ialah pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam penyediaan infrastruktur pendidikan kejuruan yang memadai, baik dari sisi fisik maupun teknologi. Yang berikut, pelatihan berkelanjutan untuk guru. Agar pengajaran pendidikan kejuruan tetap relevan dengan perkembangan industri, guru perlu diberi pelatihan dan pengembangan keterampilan secara berkelanjutan, baik dalam aspek teknis maupun pedagogis. Kebijakannya ialah membuat program pelatihan berkelanjutan untuk pengajar pendidikan kejuruan dengan melibatkan praktisi industri dan pendidikan tinggi. Kemudian yang berikut, penguatan kemitraan antara pendidikan dan dunia usaha. Pendidikan kejuruan perlu mengembangkan kemitraan dengan sektor industri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan peluang magang atau pelatihan di perusahaan. Kebijakannya ialah pengembangan program magang wajib antar sekolah dan perusahaan, serta memperkuat alur komunikasi antara lembaga pendidikan dan dunia usaha. Kemudian yang terakhir, meningkatkan aksesibilitas pendidikan kejuruan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan kejuruan tersedia untuk semua kalangan, terutama di daerah terpencil atau daerah yang kurang berkembang. Kebijakannya ialah meningkatkan distribusi pendidikan kejuruan di seluruh wilayah, baik melalui pengembangan pusat pelatihan baru maupun melalui penyelenggaraan pelatihan online. Yang ketiga, kita membahas tentang peluang pendidikan kejuruan. Meskipun pendidikan kejuruan menghadapi banyak tantangan, ada sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dan mengembangkan sektor ini. Antara lain, yang pertama, permintaan tenaga kerja terampil yang tinggi. Yang pertama, permintaan tenaga kerja terampil yang tinggi. Dunia industri semakin mengandalkan tenaga kerja yang
terampil dalam berbagai bidang. Sektor manufaktur, teknologi informasi, kesehatan, dan energi sangat membutuhkan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka. Peluangnya ialah pendidikan kejuruan yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan teknis yang dapat memiliki peluang besar untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang berikut, pengembangan teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi membuka peluang besar untuk pendidikan kejuruan seperti di bidang otomasi, robotik, Internet of Things, kecerdasan, dan energi terbarukan. Peluangnya ialah dengan memperkenalkan teknologi baru dalam kurikulum, pendidikan kejuruan dapat mencetak lulusan yang siap menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis teknologi tinggi. Yang berikut, dukungan dari pemerintah. Banyak pemerintah yang mulai memperhatikan pentingnya pendidikan kejuruan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran. Peluangnya ialah pendidikan kejuruan dapat memanfaatkan berbagai program bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas, fasilitas, dan pelatihan. Yang berikut, globalisasi dan peluang kerja internasional. Dengan adanya globalisasi, banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan kejuruan untuk bekerja tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Pendidikan kejuruan yang menghasilkan lulusan dengan keterampilan internasional memiliki peluang untuk berkontribusi di pasar global. Peluangnya ialah menyusun kurikulum yang mengakomodasi standar internasional dan sertifikasi internasional, membuka peluang bagi lulusan untuk bekerja di luar negeri. Kemudian yang terakhir, pendidikan berbasis kewirausahaan. Pendidikan kejuruan yang mengintegrasikan keterampilan kewirausahaan dapat mempersiapkan siswa untuk tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga menjadi pengusaha yang dapat menciptakan lapangan kerja. Peluangnya ialah mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan kejuruan dapat membuka peluang bagi siswa untuk memulai usaha mereka sendiri setelah lulus. Kita masuk dalam pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Pendidikan kejuruan memiliki peran yang sangat penting dalam membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia industri. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan antara pendidikan dan dunia industri, pengembangan teknologi yang cepat, serta keterbatasan instruktur dan peluang besar untuk mengatasi hal tersebut, memulai kebijakan yang tepat. Pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk mengoptimalkan peluang ini dan menjadi pendidikan kejuruan sebagai salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekian dari materi yang saya sampaikan di saat ini. Jika ada salah kata atau kekeliruan, saya mohon maaf. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.